Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ridha. Saya akan menyampaikan kultum tentang pemimpin sebagai pengganti UTS ujian tengah semester dari mata kuliah hadis. Jadi sebelum masuk pada materi, kita perlu tahu apa itu pemimpin. Jadi pemimpin itu adalah bisa disebut sebagai agen perubahan atau seorang yang dapat membawa orang lain itu pada perubahan yang lebih baik atau dapat mempengaruhi orang lain. Nah, itu bisa diartikan sebagai pemimpin. Kayak dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana salasah fi safarin fal yu'ammaru ahaduhum." Nah, jika ada 3 orang berpergian, maka hendaknya di antara mereka itu memilih salah seorang sebagai pemimpin. Jadi terus kita sambungkan makna pemimpin ini kepada yang ada di Indonesia, pemimpin Indonesia. Nah, kalau perspektif saya lebih mengarah kepada pemimpin Indonesia tuh kayak arah yang agak negatif. Nah, kita sebagai warga negara, mestilah seharusnya memilih pemimpin tuh yang pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang bagus, yang mantap. Nah, tidak seperti pemimpin yang ya gitu-gitu itu nggak tahu siapa itu kan, tiba-tiba dipilih terus tiba-tiba jabat naik gitu kan, nggak jelas banget itu. Jadi kita harus memilih pemimpin yang baik. Itu ada gunanya supaya pemimpinnya tuh dapat menjalankan amanahnya dengan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya ngomongnya doang. Itu kan kayak pemimpin, nggak semua pemimpin kita sih, cuma ada beberapa pemimpin kita yang kayak gitu. Nah, mereka tuh melakukan ingkar janji, khianat dan lain sebagainya. Nah, khianat kayak dalam hadis Nabi, khianat sini dalam hadis riwayat Ahmad nomor 22.495 bunyinya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadayal umali ghulul. Jadi hadiah bagi setiap para wali adalah ghulul. Nah, ghulul di sini bisa dikatakan sebagai pengkhianatan, busuk atau lain sebagainya secara bahasanya. Jadi hadiah bagi setiap kuli di sini bisa diartikan sebagai pejabat, pemimpin, penampuk pemimpin atau yang lain sebagainya, yang pemimpin atau penampuk dan lain sebagainya lah. Jadi ghulul di sini dalam hadisnya diartikan sebagai seorang yang mengambil harta rampasan perang dulu, sama harta rampasan perang atau ghanimah, mengambil secara sembunyi-sembunyi sebelum diserahkan kepada amirnya, pemimpinnya, untuk dibagikan kepada yang lain. Dia ngambil duluan udah gitu. Nah, sama kayak halnya seperti yang terjadi sekarang kan di Indonesia, di pimpinan di Indonesia. Ada beberapa pimpinan Indonesia yang melakukan hal itu, atau lebih familiarnya tuh dikenal dengan namanya korupsi. Ya, makna korupsi semakna. Jadi ghulul ini semakna dengan korupsi. Korupsi itu diartikan sebagai seorang yang mengambil atau menggelapkan harta, baik itu harta negara, aset negara, uang rakyat dan lain sebagainya, diambil untuk kepentingan dirinya sendiri, baik itu diambilnya diam-diam, secara paksa, atau diambil dimanipulasi data dan lain sebagainya. Pokoknya mengambil lah hak rakyat, hak orang itu diambil oleh para pejabat atau pemimpin negara. Nah, kemudian masih masalah pemimpin. Nah, kita sebagai seorang pemimpin, sudah dijelaskan juga tadi, harus memilih pemimpin yang bijaksana. Kayak misal dalam pemilu itu kita harus tahu bagaimana, kita harus tahu pemimpin yang bagus itu yang bagaimana, yang gimana gitu. Dan juga lupa saya bilang, dan juga misalkan uang dari hasil korupsi tersebut tuh bisa digunakan kepada kebaikan, sedekah dan lain sebagainya, itu uangnya tuh akan tertolak. Kayak dalam hadis riwayat, sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 224, la yuqabbala shalah bighairi tuhurin wala sadaqah min ghulul. Jadi sholat tanpa bersuci itu nggak akan diterima, sama halnya dengan sedekah dari ghulul nggak akan diterima. Jadi kembali kepada pemilu tadi, kayak misal dalam pemilu itu kita harus tahu
mana tuh pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang kiranya dapat memimpin kita dengan baik dan benar. Jangan mentang-mentang kita dikasih uang lalu bilangnya gini langsung mau gitu kan. Suap, bahasa kerennya bahasa sekarang itu adalah suap. Jadi suap ini juga ada dalam hadis Nabi, dalam hadis riwayat Ahmad juga nomor 21.365 ya, bunyinya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashi wal ra'isha, yakni yamshi bainahuma ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara di antara mereka. Nah, yang suap menyuap ini bisa kita lihat lah, korupsi atau suap menyuap ini bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari dalam negara lah. Kayak korupsi itu korupsi bansos, kayak suap yang Harun Masiku tuh suap. Jadi suap sini diartikan sebagai upaya seorang memberikan, baik itu memberikan hadiah, materi, atau dan lain sebagainya kepada orang lain dengan tujuan tuh supaya orang yang diberi itu mau mengikuti apa kemauan kita. Nah gitu, kayak dalam pemilu misalnya dikasih uang 500, bilangnya pilih nomor 1 gitu, nah terus mau pilih nomor 1, wah itu sangat gimana ya, masa pilihan kita ditentukan sama uang gitu. Kalau bisa tuh ambil uangnya, jangan coblos orangnya ya. Nah kemudian juga sama masih dalam halnya pemilu. Nah dalam pemilu itu kan biasanya selain dari dalam suap menyuap, pemilu ini sumbernya ada suatu masalah ada. Selain suap menyuap dalam pemilu tuh biasanya juga ada ya kabar burung, fitnah, hoax yang tujuan tuh saling menjatuhkan antara calon yang satu dengan calon yang lain. Kayak contohnya kayak yang pemilu kemarin tuh, pemilu siapa, Jokowi dengan Prabowo ya, itu mereka saling menjatuhkan satu sama lain kan. Itu para pengikutnya yang dibilang kadrun dengan cebong itu. Nah itu mereka saling menjatuhkan. Dan juga kita sebagai warga negara tuh harus bijak berpikir, nggak sembarangan itu apa yang disampaikan, apa yang terlintas dalam medsos atau yang kayak dibilang kabar burung itu nggak kita telan bulat-bulat gitu. Jangan yang kayak gitu, harus kita saring dulu bagaimana, apakah benar berita tersebut, apa aktual dan lain sebagainya. Dan juga kita kalau nemu hal yang seperti itu seharusnya cari dulu baru kita sampaikan. Jangan kita menyampaikan sesuatu yang hanya kita dengar, nggak kita cari terlebih dahulu, kita nggak tahu referensinya dari mana, jangan disampaikan lebih dulu. Kayak dalam hadis riwayat tentang klarifikasi atau tabayun, dalam hadis riwayat Muslim nomor 5 itu kafa bil mar'i wa katiban ayyuhad disa bikulli ma sami'a. Jadi cukuplah seorang itu dikatakan berdusta apabila jika dia menyampaikan segala sesuatu dari apa yang ia dengar. Nah, gitu. Jadi perlu kita apalagi ya dalam pemilu perlu kita bertabayun lah, mengklarifikasi kabar-kabar burung, hoax atau lain sebagainya. Karena dalam pemilu itu biasanya banyak kabar-kabar tuh yang selewengnya tuh, yang tujuannya itu memang untuk menjatuhkan satu antara lain. Nah, yang untuk menjatuhkan yang ini bisa memutus pada tali silaturahmi. Jadi seorang tuh bisa saling membenci, padahal hanya dari kabar itu yang tidak terklarifikasi bisa saling benci, memusuhi, saling perang mungkin. Nah gitu, sambil perang yang bisa memutus tali silaturahmi. Padahal kalau memutus tali silaturahmi itu kan gak akan masuk, gak kayak dalam hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari disebutkan la yadkhulul jannah qati'in, tidak akan masuk surga orang yang memutus. Jadi memutus ini diartikan sebagai orang yang memutus tali silaturahmi. Yang tadinya misalnya kita satu teman, satu frekuensi, tiba-tiba karena ada kabar kurung, tiba-tiba ada pemilu, tiba-tiba ada perbedaan, satu milih Jokowi, satu milih Prabowo misalnya, lalu bermusuhan, putus tali silaturahmi dari gara-gara pemilu tuh. Bukan dari pemilunya sih, dari kabar-kabar burung atau hoax yang dilontarkan untuk saling menjatuhkan di antara kedua belah pihak. Fans-fansnya aja yang kayak gitu tuh sebenarnya.
Nah, itu menurut saya sangat tidak estetik ya, tidak etis, tidak apa, mereka tuh mengorbankan tuh sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang lebih berarti daripada sangat merugi pokoknya lah. Mereka mengorbankan sesuatu yang abadi, yang pastinya tujuan utama kita yaitu akhirat dilupakan hanya demi kepentingan sementara, kesenangan sementara, jabatan, harta dan lain sebagainya. Itu kan mesti tidak akan kita bawa mati, dan juga gak akan membawa kita kepada surga kalau tidak digunakan kepada hal yang baik dan yang bagus. Nah begitu. Oh ya, tambahan sedikit mungkin, pemimpin di sini juga bisa diartikan kepada hal yang lain, bukan pemimpin dalam negara saja, dalam pemerintahan saja, dalam pejabat. Jadi bisa pemimpin dalam rumah tangga, Jadi perlu juga pemimpin dalam rumah tangga tuh, kayak misal contohnya seorang suami, kulli ra'in, apa lupa hadisnya tuh apa, jadi setiap dari kalian adalah pemimpin. Nah, ke suami memimpin dari keluarganya, istri memimpin dari rumah tangganya, kemudian pembantu tuh memimpin dari harta suaminya, harta majikannya. Nah itu pokoknya setiap dari kalian adalah pemimpin. Nah sama halnya tadi dalam hubungan suami istri itu perlu adanya kejujuran, gak ada saling bohong, khianat kayak gulul tadi. Dalam gulul gak ada tuh khianat, nanti yang ada akan memutus apa namanya, suatu ikatan. Jadi putus tali silaturahmi yang sudah kita bangun dengan cara berkeluarga, menikah, sudah erat gitu kan, hanya karena misalkan ada saling khianat, gulul tadi, lalu jadi putus tali silaturahmi gitu ya. Jadi nggak jelas juga kultumnya di kemana nih. Ya mungkin sekian. Memang nggak jelas banget nih kultumnya, tapi ya mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton atau yang lainnya. Harinya juga sudah mulai gelap nih ya. Saya cukupkan kultum saya tentang hadis kepemimpinan di sini. Jadi kita sebelum ditutup, saya memohon maaf kepada teman-teman apabila yang saya sampaikan ini memang kurang berkesan ya. Memang sangat kurang karena kefakiran dan kemiskinan ilmu yang saya miliki. Jadi saya memohon maaf kepada teman-teman dan yang lain sebagainya yang menonton. Saya minta maaf karena kekurangan dan kefakiran ilmu yang saya miliki. Jadi saya hanya bisa menyampaikan apa adanya lagi, dan juga penjelasan saya nih emang ngambang itu, gak jelas lagi, kurang jelas lagi. Nah sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dapat diambil ilmunya, ambil aja, bukan ambil yang baik aja. Tapi jikalau ada suatu kebenaran yang saya sampaikan, jadi itu datangnya murni dari Allah dan Rasulnya. Nah kemudian kalau misalnya ada kesalahan, itu murni dari saya salahnya ya. Saya cukupkan, terima kasih. Kita tutup dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gelap dari sini nih. Set.